Komkom Provinsi SVD-ND mengucapkan selamat datang. Dua tamu kita malam ini di sebelah kanan saya, Pak Melki Nahar dari Jatam. Di sebelah kiri saya, Pak Yoyo, kawan dari Jatam. Juga sahabat saya. Box Cafe SVD-ND berada di Kemah Tabor Mataloko pada hari-hari ini bersamaan dengan kegiatan Jatam. Dan kami mengundang secara khusus kedua tamu ini untuk bincang-bincang ringan apa adanya. Saya persilakan di sebelah kiri saya Pak Yoyo bisa memperkenalkan diri dan Pak Melki. Saya Melki Nahar, koordinator Jatam. Jatam dibentuk sebagai salah satu ruang belajar bagi siapa saja, sehingga kita tidak kalah jauh dengan hegemoni pemerintah, kemudian juga di dalamnya termasuk rezim-rezim pengetahuan yang selama ini mengabdikan pengetahuannya untuk industri atau untuk negara, tidak untuk warga biasa dari kampung. Apakah itu maksudnya bahwa kita harus waspada terhadap suatu rezim pengetahuan, otoritas yang mengindoktrinasikan suatu sistem pengetahuan ke bawah, ke masyarakat sederhana begitu? Persis, pada titik itulah kita kemudian menjadi sangat relevan, karena ketika negara memakai pengetahuan untuk melegitimasi proyek-proyek yang sifatnya destruktif, pada saat itu mesti ada pihak yang ada bersama warga untuk kemudian memastikan bahwa pengetahuan yang kemudian dipakai ini dia cenderung eksploitatif begitu ya. Warga biasa dari kampung-kampung yang selama ini terus berhadapan dengan ekspansi industri ekstraktif. Ya, berarti pengetahuan sebagai kekuasaan tidak selamanya datang dari atas. Saya teringat seorang filsuf Prancis, Michel Foucault, dia berbicara tentang knowledge is power. Ya, tapi knowledge is power, tapi power ini harus dicurigai. Barangkali penting sekali memang untuk membaca kembali bagaimana rasionalitas dan ilmu itu harus kita dekolonisasi begitu, sehingga dia menjauh dari imajinasi atau ilusi bahwa ada satu perubahan berdimensi ekologis dan kemanusiaan yang tunggal, gitu ya. Yang ini mewarisi tradisi apa-apa harus berpusat pada yang Eropa atau Eurocentrisme. Yeah. Dan ini penting sekali, dan bagi saya sebagai pelajar kelas 0 ini cara yang jernih sekali untuk mengambil jarak dari itu adalah bagaimana produksi pengetahuan dengan basis pengalaman menyejarah dari kesadaran kolektif yang tumbuh bersama trauma dari kolonialisme dan sebagainya, yang sebetulnya sangat subur sebagai tempat belajar seperti di Kepulauan Indonesia. Sayangnya kita juga terlalu lama sebetulnya mengalami semacam kalau saya boleh bilang itu semantic engineering ya. Jadi rekayasa semantik yang kita terima dengan gembira, dan ini juga tentu saja infrastruktur terpentingnya adalah media dan alat-alat komunikasi publik dan otoritas pengetahuan di universitas. Jadi produksi dan sirkulasi pengetahuan yang tidak pernah dituturkan ini menjadi kunci dari sebetulnya perlawanan yang paling mendasar. Ya, berarti menarik ini. Kita juga bisa membuka kemungkinan membaca pengalaman dari bawah. Ya, mereka juga bisa menjadi sumber pengetahuan bagi kita. Pengalaman penderitaan, jeritan-jeritan di pinggir jalan, pengalaman tertindas. Itu adalah sebuah buku yang harus dibaca. Dan tugas kita adalah menemukan makna kehidupan dari pengalaman itu. Saya kira Jatam dalam sejarahnya
punya pengalaman banyak membaca kebenaran hidup dari bawah, dari para korban. Bagaimana menurut Pak Melki? Ya persis, karena negara dan korporasi itu kan ketika ia turun ke lapangan, seluruh infrastruktur pengetahuan yang ia gunakan itu memang lebih banyak untuk meyakinkan warga bahwa apa-apa yang dilakukan negara itu tujuannya tunggal, yaitu untuk kesejahteraan atau kebaikan bersama, begitu ya. Nah, pada situasi itu seringkali pengetahuan lokal tadi yang kemudian bagi warga tentu kontradiksi dengan apa yang diklaim oleh pemerintah tadi, dan persis pada titik itulah kemudian peran kita menjadi sangat relevan begitu. Sebagai contoh konkret misalnya, ketika negara datang bahwa proyek geotermal ini untuk menyerap lapangan kerja misalnya, kan kita bisa mengkanternya dengan narasi bahwa ketika lahan diokupasi, air dicemari, udara kemudian juga dicemari, di saat yang sama orang akan kehilangan lahan. Nah, ketika orang kehilangan lahan, maka yang terjadi kemudian adalah orang akan kehilangan pekerjaan. Sehingga alih-alih dia menciptakan lapangan kerja, di saat yang sama sebetulnya yang terjadi adalah orang kehilangan ruang produksi. Karena tanahnya dicaplok, airnya kemudian diracuni, yang kemudian dampaknya tidak hanya sebatas soal produktivitas, tapi bahkan yang paling fundamental adalah kehilangan ruang produksi itu sendiri. Artinya yang terjadi kemudian adalah kemiskinan. Atau dalam contoh yang barangkali lebih dekat misalnya, ketika negara melabeli proyek-proyek ini sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Tapi kan pertanyaannya, yang strategis bagi negara belum tentu strategis bagi warga. Kalau pemerintah menganggap bahwa geotermal Mataloko, Pocolok bagian dari proyek strategis nasional, yang strategis bagi warga kan belum tentu geotermalnya, tapi sumber airnya misalnya. Ya, berarti dalam konteks ini kita perlu bersikap kritis terhadap setiap wacana, tema yang ditawarkan oleh suatu rejim kekuasaan. Persis. Sikap kritis berarti menempatkan setiap pernyataan mereka di dalam kurung yang saya ingat, berarti sikap meragukan terhadap suatu pernyataan. Bagaimana Pak Yoyo menanggapi ini? Yes, ini memang barangkali penting sekali buat karena kita ambil tadi satu kata kunci energi, gitu ya. Yang jelas bukan dari bahasa-bahasa asli di seluruh kepulauan. Itu jelas importasi dengan satu konteks kesejarahan yang khas sekali. Mungkin dari Sadi Carnot dulu, genius dari Prancis itu, tapi intinya adalah kita bahkan belum mulai melangkah untuk bertanya, seperti Melki tadi bilang, apa sebetulnya konteks dari apa yang disebut sebagai dalam bahasa lingua franca Melayu tenaga sebetulnya. Buat apa? Konteksnya apa? Nah, saya ambil satu contoh kecil sekali. Saya ini antara 100 sampai 200 hari jalan setahun itu hanya untuk mendengarkan sebetulnya. Pada masa-masa puncak dari bikin semacam simpul belajar bersama begitu di tahun 2007. Dan yang sangat masuk di dalam kesadaran dalam saya atau inner experience itu adalah cerita tentang ritme denyut nadinya orang pulau. Dan itu sebetulnya kita patuh sebenarnya pada satu rancangan kosmik begitu yang sederhana sekali. Kalau kita pagi hari mendapatkan semua keindahan dari sinar matahari, maka pada malam hari kita mendapatkan sesuatu yang bukan lack of, tetapi gelap yang penting sekali, gitu ya. Jadi di Kepulauan Mentawai itu sebagai contoh,
seluruh badan-badan air, bentang-bentang air adalah domainnya perempuan. Nah, saya punya satu tante di situ dari suku Sagulu, dan pertama kali saya ketemu dengan dia itu setelah senja habis begitu gelap, lalu dia dengan senyum anak kecil dan matanya itu berbinar-binar, mengambil dayungnya, menyeret perahu yang lusuhnya itu, lalu pergi ke air sambil menepok cari udang. Hanya itu kata-katanya. Lalu kemudian saya bertanya pada kesempatan berikutnya, buatmu malam dan gelap itu apa? Ya, pagi hari kita dapat sinar matahari. Saya sangat nyaman, malam hari kita dapat gelap. Jadi dia sangat terlatih. Dan itu menarik. Dan itu boleh saya teruskan sedikit. Ya. Jadi kami Jatam dulu belajar di Teluk Bintuni misalnya. Saya punya tante-tante juga di situ yang bisa 3 hari 3 malam, tapi pada waktu malam dia sepenuhnya beroperasi. Satu lagi di Rote, saya punya kerabat baik sekali. Kami juga melakukan wawancara di situ. Jadi bagaimana? Tetap kan harus ada sumber cahaya di waktu malam. Dibilang, oh tidak ada masalah. Kami menggunakan buah nitas, kosambi, di Sumba pakai padamu dan sebagainya. Jadi ada sesuatu yang tiba-tiba kita berhenti berpikir, lalu mengambil dengan gembira, mengkooptasi diri dengan gembira seluruh cerita dari urbanisme industrial ini. Bahwa kalau malam tidak boleh gelap dong, harus seterang mungkin. Kalau gitu harus ada maksimisasi konsumsi energi. Kalau begitu cocok begitu, karena ada krisis ekologis pada skala planeter. Bumi kehilangan kemampuannya untuk meregulasi suhunya sendiri, seperti demam yang makin naik gitu. Positive feedback berarti kita akan teruskan permainan maksimisasi konsumsi energi ini, tapi dengan yang lebih bersih gitu. Jadi kita makin jauh dari cerita sehari-hari orang biasa. Ya, itu menarik sekali. Artinya kita sebenarnya harus kembali kepada alam. Kembali menyatu dengan kekuatan-kekuatan kosmik alam. Karena alam mempunyai pesan yang sangat mendalam untuk eksistensi kita manusia. Ya. Dan dalam konteks seperti itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimodifikasi sekian dalam politik, ekonomi, dan direduksi kepada profit yang dikejar oleh banyak pihak, sebenarnya juga menjauhkan kita dari hal yang paling natural tadi. Kembali menimba dari kekuatan alam. Jatam saya kira punya misi seperti itu, Pak Mirki. Bagaimana? Ya persis, dan hari-hari ini memang kita seperti dipaksa begitu ya oleh negara untuk kemudian bahwa energi ini adalah tok soal listrik begitu ya. Padahal yang kita maksud bicara soal energi belum tentu ujungnya listrik. Dan pada titik ini memang dominasi negara dalam kaitan dengan hal-hal seperti itu memang menuntut kita untuk harus terus lebih kritis. Dan pengetahuan kritis itu memang dia akan terbentuk kalau kita selalu bertemu satu dengan yang lain. Tidak memunggungi warga begitu, karena mungkin ini menarik, tapi sependek pengalamanku, Pater Felix, seringkali jangankan pemerintah begitu ya, seringkali kita orang sekolahan ini, ketika turun ke kampung, kita datang bak seorang hero begitu, seolah-olah paling paham begitu, lalu kemudian kita memaksa warga untuk tunduk pada otoritas pengetahuan yang kita miliki, begitu ya. Tetapi dalam konteks tertentu, dia tiba waktunya untuk kemudian saling kontradiktif antara satu dengan yang lain, karena muncul resistensi dari si komunitas warga tadi. Nah, persis di situ saya kira memang justru di orang-orang sekolahan ini sepertinya butuh waktu untuk jeda gitu. Jangan-jangan memang
pengetahuan-pengetahuan yang kita pelajari selama ini, begitu ya, memang tidak sedang dialamatkan untuk bagaimana supaya kehidupan dalam definisi yang sesungguhnya itu benar-benar dijamin sampai batas waktu, begitu ya. Tetapi lebih kepada hal-hal yang sifatnya pragmatis, begitu. Dan saya kira itu yang terjadi di di Flores Lembata ini, begitu. Ketika misalnya pemerintah mereka bersekongkol dengan sejumlah akademisi dari kampus-kampus terkenal seperti UGM, seperti ITB dan segala macamnya. Lalu pengetahuan yang mereka miliki ini kemudian dipakai persis untuk melegitimasi proyek-proyek yang memang sudah dirancang oleh pemerintah. Nah, menariknya ketika resistensi muncul, pengetahuan yang dipakai oleh warga ini kan adalah bukan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya teknis. Kalau kita belajar dari Waisano, dari Mataloko, yang mereka persoalkan kan bukan soal teknis teknologinya, bukan soal apakah ini untuk listrik atau enggaknya. Tetapi yang mereka bicara ya apa yang mereka sebut sebagai ruang hidup dalam bahasa mereka itu, yang gendang oneling kolpeang dan segala macamnya itu. Nah, persis di situ memang saya kira diskursus semacam ini menjadi sangat penting, meskipun barangkali sebagian besar di antara kita, baik NGO, baik para klerus maupun aktivis-aktivis yang lain, kita seringkali terjebak, begitu ya, terjebak pada situasi yang seperti ini. Dan ketika kita terjebak, ya warga pasti akan bingung kan. Ya, artinya kita diminta untuk kembali belajar dari apa yang disebut lived experience, pengalaman hidup yang konkret, membiarkan realitas itu mengajarkan kepada kita nilai-nilai dan kebenaran tertentu. Dan untuk itu masyarakat, warga, petani, pelaut, pengalaman hidup mereka yang terikat dengan alam berbicara banyak sekali tentang nilai, etik, moral, kebaikan hidup. Dan saya senang tadi Pak Yoyo bilang saya ini ingin belajar dari Jatam, dan saya mengenal diri saya itu sebenarnya saya masih nol, kosong. Itu kan suatu kerendahan hati yang luar biasa, di mana kita harus membiarkan diri kita untuk kembali diisi, tapi dari kebenaran-kebenaran hidup yang konkret dari bawah. Ada dua yang saya ingin sampaikan, yang saya kira barangkali relevan ya. Pertama, ada dua cerita penolakan terhadap politik krisis iklim sebetulnya. Yang pertama tentu saja adalah penyangkalan. Dan penyangkalan ini disiapkan lebih dari 20 tahun sebenarnya oleh The Big Carbon. Jadi industri energi sudah tahu bahwa akan ada krisis yang tidak bisa diatasi sendiri dari dalam tubuh kapital industri dan keuangan karena penggunaan energi fosil. Itu sudah di tahun 1960-an, jadi itu sudah terdeteksi, tercatat. Nah, lalu mereka mencoba menyangkal, tapi akhirnya setelah Rio yang kedua 1992 itu akhirnya luruh dan akhirnya harus ada UNFCCC. Tetapi ada satu lagi yang sebetulnya menjadi penyanggah dari cerita tentang apa yang disebut sebagai ilmu tentang iklim atau climate sciences yang mendominasi badan di PBB yang sekarang justru menjadi kendaraan utama dari transformasi dan ekspansi industri energi global dan industri keuangan atas nama mitigasi perubahan iklim. Nah, contoh yang paling cemerlang adalah dari kehidupan orang biasa di kepulauan. Saya dalam proses belajar bersama bukan hanya dengan Jatam, tapi terutama dengan teman-teman di kampung itu secara sungguh-sungguh mencoba mendengarkan, dan krisis yang terjadi setelah dekolonisasi di atas kertas, terutama setelah 1950, itu sebetulnya boleh kita bilang secara tegas
bukan karena perubahan iklim, tetapi justru karena brutalitas dari seluruh industri ekstraktif yang meneruskan permainan lama. Dan ini terjadi juga dengan teman-teman di Afrika dan di Amerika Latin. Di Afrika sendiri tidak kalah brutal dengan zaman di mana Leopold II dulu main potong tangan pada masa naiknya karet di Kongo dan sebagainya. Dan tentu saja kita harus juga menjadi agen ya, dan ini kelemahan dari teman-teman yang beroperasi tidak, istilah saya itu tidak melapor pada orang kampung, bahwa mereka harus menyuarakan juga apa yang disebut oleh teman-teman di kampung di Amerika Latin dan Afrika sebagai NGO Utara, gitu ya, yang berbeda sekali gitu. Jadi bentang-bentang air itu secara sungguh-sungguh dan sistematis, saya misalnya ikuti dari 1984 sampai dengan sekarang menggunakan semua statistik resmi. Itu betul-betul mendebarkan sekali. Kecepatan pemburukannya itu eksponensial, deret ukur. Nah, di dalam pemburukan itu iklim perubahan itu memang ada, tetapi sedikit sekali sebetulnya. Jadi ini adalah jejak dari kapitalisme di negara-negara bekas jajahan yang kita hanya satu cara belajarnya seperti di Waisano itu. Jadi bersikap sangat skeptis dan kritis terhadap apa-apa yang disebut sebagai ilmu, gitu ya. Jadi saya dan beberapa teman di Amerika Latin sekarang kita secara diam-diam ngobrol sama orang kampung. Nanti kalau ada orang datang, dia mulai dengan kata energi, maaf, lain kali aja ngomong. Lalu dia bicara lagi misalnya iklim atau transisi atau karbon, maaf kami tidak bisa bicara dengan kalian. Coba cari kata lain baru mungkin kita bisa bicara. Jadi kembali ke cerita Wittgensteinian turn ini ya. Jadi kita harus periksa betul betapapun anehnya logika di kampung dengan semua yang dikeramatkan dan sebagainya. Sebenarnya itu bagian dari satu jejaring semantik yang mencerminkan sejarah panjang sekali sejak migrasi dari teman-teman Austronesia dulu, bahkan sebelumnya out of Africa ke timur gitu. Dan kita mendapatkan menurut saya berkat besar sekali karena kita ada di tengah itu semua di kepulauan. Ya, terima kasih. Ini hal yang menarik. Language game, permainan bahasa yang dipakai oleh sistem atau otoritas tertentu perlu dicurigai. Dicurigai dengan maksud kita bersikap kritis dan mempertanyakan ada apa di balik itu. Karena ketika seorang berbahasa, bahasa itu hanyalah representasi dari suatu kekuatan abstrak berpikir di dalam yang penuh dengan strategi. Strategi. Dan itu berbahaya. Dan sekarang sedang menguasai dunia strategi-strategi abstrak yang tersembunyi di balik bahasa-bahasa yang dikemas secara konvensional. Kesannya seolah-olah sebagai suatu kajian yang ilmiah. Karena itu language game, permainan bahasa selalu setiap dari siapa saja perlu dicurigai. Saya kira begitu. Dan sikap natural yang baik adalah membiarkan realitas dari bawah berbicara. Mendengarkan lebih banyak. Dan Jatam saya berpikir berpengalaman banyak tentang hal ini. Bagaimana berhadapan dengan suatu permainan bahasa dari suatu sistem yang dikemas dengan tindakan mengobjekkan alam dan manusia, misalnya kerjasama antar kapitalis dan para politisi dan oligarki, dan dengan rakyat yang siang malam bergaul dengan cahaya, air, tanah, udara, pepohonan, dengan bahasa kemanusiaan mereka yang sangat natural. Apakah ini adalah suatu tantangan besar bagi kita untuk selalu bersikap waspada di hari-hari yang akan datang ini dalam rangka merayakan hari ulang tahun lingkungan? Ya, persis Pak Ter. Jadi saya kira memang dalam seluruh operasinya politik bahasa itu memang selalu digunakan oleh industri dan pemerintah. Salah satu contoh konkret misalnya ketika mereka
menganggap geotermal sebagai sumber energi terbarukan, begitu ya. Padahal kategorisasi terbarukan itu dia tidak berbasis pada bagaimana cara kerja dari industri geotermal itu sendiri, tetapi berangkat dari asumsi bahwa panas di lapisan magma itu selalu tersedia, begitu ya. Jadi praktis dia tidak berangkat dari cara beroperasinya yang sebetulnya sangat destruktif juga, begitu ya. Lalu yang kedua, dan ini dalam konteks Indonesia adalah ketika secara regulasi panas bumi yang sebelumnya dia masuk di rezim undang-undang pertambangan, kemudian diubah dan dikeluarkan menjadi undang-undang khusus, yaitu yang tahun 2014. Motif politiknya itu jelas, karena industri panas bumi ini mereka ingin masuk ke kawasan-kawasan hutan, terutama hutan konservasi yang di undang-undang pertambangan itu haram hukumnya untuk disentuh, begitu ya. Jadi saya kira ini yang mesti dipahami secara serius, begitu, terutama oleh kita yang di Flores Lembata yang hari-hari ini berhadapan dengan geotermal itu sendiri, sehingga klaim bahwa ini terbarukan itu jelas omong kosong, gitu ya. Itu jelas bullshit. Sehingga kalau ada politisi datang, ada akademisi datang, tinggal benturin aja fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Lalu yang kedua adalah, dan saya kira ini menarik dan penting untuk diketahui oleh warga. Meskipun pemerintah berdalih bahwa kita sedang mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil atau kotor tadi, lalu kemudian kita beralih ke energi terbarukan, plus ada juga kategori baru, energi baru namanya. Sebetulnya kan produksi batu bara kita tidak pernah berkurang secara nasional. Bahkan di tahun lalu 2024 itu lebih dari 700 juta ton secara nasional. 2025 ini targetnya bahkan hampir sampai 1 miliar ton. Artinya klaim bahwa pemerintah sedang mendorong pengembangan energi terbarukan untuk kemudian mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil, jelas omong kosong. Begitu ya. Lalu yang ketiga adalah bahkan di Indonesia kategori energi terbarukan tadi itu ditambah lagi menjadi ada satu lagi, yaitu energi baru. Yaitu energi baru itu dia menggunakan teknologi untuk mengolah batu bara menjadi kayak gasifikasi begitu, gasifikasi batu bara, biomas dan segala macamnya. Bahkan nuklir sendiri kemudian masuk menjadi kategori sumber energi baru, begitu ya. Jadi kategorisasi seperti ini memang sangat-sangat politis. Tapi kemudian seringkali dimanfaatkan untuk merecoki pengetahuan warga. Sehingga ketika resistensi itu muncul, kita kemudian dituduh bagaimana ceritanya kalian bisa menolak sumber energi terbarukan geotermal ini. Sebetulnya mereka yang menuduh begitu adalah mereka-mereka yang bodoh aja sebetulnya. Malas belajar aja sebetulnya. Karena mereka gagal atau mungkin malas membaca soal kategori atau definisi-definisi yang dikeluarkan negara dan industri ini itu memang penuh dengan kepentingan, begitu ya. Jadi dia tidak pernah netral. Jadi serba serba politis begitu. Begitu Pak Dana. Bagaimana tanggapan Pak Yoyo tentang pernyataan ini? Tidak bisa lebih sepakat lagi dan saya kira penting sekali kemudian kita mencoba menerangi tautan antara cerita energi yang menurut hemat saya paling jahat dan paling berbahaya, yaitu geotermal. Artinya jahat itu bukan dalam konteks emosional atau moral, tetapi bahwa dia bukan hanya melukai, tetapi dia membunuh sebetulnya. Dan saya tidak secara ringan bicara ini. Jadi saya mulai dari siapa yang kemudian bicara baik-baik tentang geotermal di Indonesia adalah semua adalah pemain energi fosil sebetulnya. Yeah. Propaganda terpenting dari geotermal misalnya adalah dari Pertamina sendiri dengan menyebut beberapa contoh
yang merupakan finansir atau yang selera pasarnya paling tinggi untuk masuk ke negara-negara yang punya potensi panas bumi. Salah satunya misalnya Selandia Baru. Juga Jepang yang sangat aktif sejak awal 1970-an mendorong dan ikut mendorong adanya apa yang dalam sejauh pengetahuan saya dari semua dokumen yang bisa saya dapatkan, saya sebut sebagai skandal Mataloko, gitu ya. Jepang, skandal Mataloko. Ya, skandal Mataloko. Dan tetapi ini juga terjadi di New Zealand. Nah, jadi seolah-olah bahwa yang paling hebat dalam geothermal adalah Selandia Baru dan Islandia. Di dua tempat itu tidak kurang kegagalan dari apa yang disebut sebagai geothermal engineering. Tapi lebih jauh, yang paling menarik adalah logika intrinsik, ya, embedded di dalam industrinya sendiri. Kalau pakai bahasa jalanan kira-kira begini. Begitu ada potensi risiko bencana atau malapetaka, disitulah kita menemukan sumber keuntungan dan nilai lebih dari investasi. Nah, jadi coba kita periksa Pulau Flores, gitu ya. Pulau Flores bukan karena apa-apa, kenapa dia kemudian dikangkangi begitu, satu pulau diklaim dan sebagainya, tetapi dia dimulai dari cerita geologi, sebuah ilmu yang tadinya sangat membantu. Barangkali sejak Ptolemeus misalnya gitu, tetapi kemudian sepenuhnya menjadi alat untuk pembongkaran gitu ya. Jadi mulai dari peta-peta provinsi geologis hidrokarbon sampai sekarang geothermal. Dan dalam cerita ini sebetulnya yang dirusak, tadi saya menyebutkan satu kata yang barangkali kelihatan agak terlalu keras, misalnya membunuh, itu betul-betul sebetulnya seluruh basis dari apa-apa yang hidup, ya, manusia dan yang melebihi manusia, itu sebetulnya akan kehilangan hak hidupnya dengan membongkar panas yang ada dengan cara yang paling brutal tadi, dan bukan hanya sekedar kecelakaan atau ada kemungkinan dan sebagainya. Sudah dipastikan bahwa dengan logika kalau ada titik yang punya risiko bencana, kita punya sumber keuntungan. Lebih ekstrim lagi, sekarang geothermal sudah cukup lama itu mencari titik yang suhu dari dasar reservoir panasnya itu yang bisa ditembus oleh panas dari dalam mantel bumi itu yang paling tinggi, itu di atas 300 derajat Celcius. Nah, salah satu usaha untuk menunjukkan bahwa itu sangat berbahaya adalah bahwa semua usaha untuk mengebor sampai mungkin sekitar 7.000 meter untuk menemukan sumber geothermal di atas 350 derajat itu melampaui sebetulnya titik ekstrim dari cairan hidrotermal dan titik ekstrim dari tekanan yang bisa ditanggung. Dan kegagalan itu bukan ada kemungkinan terjadi di 20 negara, termasuk di Jepang, termasuk di mana-mana sebagainya. Jadi ini semacam sinisme terhadap kehidupan terutama di Flores kalau kita melihat tadi ya, yang dirampas hak untuk membayangkan masa depan bahkan. Ya, skandal Mataloko, logika sesat dalam berpikir, proyek yang ditawarkan kepada masyarakat, tapi sebenarnya nihil hasilnya. Mataloko sampai sekarang itu 20 tahun pertama termin pemboran itu gagal total. Sekarang tinggal puing-puing di samping kampung Ulu Belu. Sekarang sedang dalam proses pemboran termin kedua dengan perluasan wilayah pemboran itu ke arah Radabata, Dadawea, ke arah timur sudah sampai ke daerah Kubu Jawa, dan Menteri ISDM menetapkan 996 hektar area
bahwa di bawah wilayah ini semua itu kekuatan magma yang akan dieksplorasi. Itu berarti iming-iming yang ditawarkan oleh narasi besar dari kekuasaan itu menjanjikan suatu bahaya yang paling besar ke depan untuk nasib manusia di sekitar sini dan lingkungan ini. Kita mau merayakan hari ulang tahun lingkungan, tapi kita sedang berhadapan dengan sebuah sistem yang kotor, kekuasaan yang gelap, tetapi juga permainan-permainan manipulatif dari rasionalitas instrumental yang dipraktekkan oleh oligarki ini. Jatam, GPIC, Keuskupan Agung Ende, GPIC SVD Ruteng, aliansi terlibat bersama geotermal dan juga kelompok masyarakat lapis bawah sekarang sedang berusaha untuk membangun kesadaran kolektif untuk membaca kembali apa yang sedang terjadi dengan rekayasa ini. Jatam adalah pioner dalam kegiatan kita hari-hari ini di Kemah Tabor. Pak Mirki, bagaimana Jatam bisa menggerakkan banyak orang datang ke sini untuk membentuk kesadaran kolektif, membaca kembali eksistensi mereka secara benar dan baik di tengah sistem yang sedang dirancang dengan tidak adil ini. Bagaimana tanggapan Pak Mirki? Ya, Peter. Jadi hal yang paling fundamental sebetulnya berangkat dari bacaan kita bahwa Mataloko itu dia tidak sendirian. Kemudian Pocoleok itu juga dia tidak sendirian. Maksudnya adalah urusan geotermal dalam skala yang besar ini itu kemudian menjadi sangat krusial karena bagaimana ceritanya dengan satu pulau plus Lembata ini, tetapi kemudian skala sumber energi yang mau dibangkitkan itu justru sangat-sangat besar begitu ya. Karena seringkali selama ini kita membaca persoalannya seolah-olah urusan Pocoleok itu tidak ada hubungannya dengan wilayah kerja panas bumi lainnya. Karena yang masyarakat mesti paham bahwa seluruh kelistrikan Flores ini itu sudah interkoneksi, sudah terhubung antara satu dengan yang lainnya. Sehingga mau dia colok di Pocoleok, mau dia colok di Sokoria sana, semuanya terhubung antara satu dengan yang lain. Nah, persis di situ kemudian kita penting untuk mempertemukan mereka-mereka yang memang sengaja dikorbankan ini demi sebuah ambisi begitu dalam kaitan dengan mega project bernama geotermal ini. Nah, sehingga melalui pertemuan-pertemuan terutama terkait misalnya hari anti tambang, kemudian sebentar lagi hari lingkungan hidup, saya kira penting sekali untuk kemudian sesama warga itu bisa saling bertukar informasi, pengetahuan, pengalaman antara satu dengan yang lain. Karena publik mesti paham bahwa yang paling terdepan dalam melawan selama ini sebetulnya adalah warga itu sendiri. Iya Pak Mirki, terima kasih. Hari-hari ini di Kemah Tabor ini berkumpul warga yang menjadi korban dari sebuah mega proyek. Mulai dari mana? Dari bagian barat Flores sampai ke Atadei sana kan. Atadei, tapi juga kemudian dari Sumatera Utara, Utara, kemudian dari Gunung Gede, Jawa Barat sana, ya. Dari Dieng, Jawa Tengah, dari Porong di Jawa Timur, begitu. Jadi ini masing-masing pulau muncul semua di Kemah Tabor. Dan mereka semua hari-hari ini berkumpul di sini. Dan 2 hari terakhir mereka menceritakan narasi diri mereka, identitas mereka sebagai korban. Ada yang bilang kami mengalami sakit sesak napas. Iya. Bahkan ada yang meninggal orang tuanya. Ada yang orang tuanya meninggal, ada yang tanamannya juga hancur berantakan. Ada juga seng-seng atap rumahnya rusak. Yang menarik cerita dari Porong juga. Bilang nasib kami ini, rumah kami, tanah kami sudah tertutup semua. Dari Dieng, juga dari Pocoleok, dari Sokoria. Mereka bilang
kasihan ini itu ketua-ketua suku kami dijemput secara terpaksa, lalu dipaksa untuk menandatangani, dan sampai sekarang nasib kami terbengkalai. Limbah dari proyek itu dibuang ke tempat kami dan kami menghirup udara yang busuk. Hari-hari ini sharing tentang narasi diri para korban diracik kembali oleh Jatam dan GPIC di Kemah Tabor. Tadi Pak Yoyo bilang kita alangkah baiknya juga membiarkan diri belajar kembali dari bawah. Itu pengetahuan yang baru. Iya. Ya. Jadi barangkali saya kira secara sengaja kita masing-masing sebagai orang pulau, kita suka lupa bahwa di luar segalanya kita batas-batas fiktif seperti jurisdiksi dan sebagainya, kita adalah orang pulau semua. Jadi saya kira kita harus belajar untuk berhenti belajar dari apa-apa yang salah yang kita pelajari terlalu lama, gitu ya. Jadi unlearning proses. Satu-satunya jalan adalah dengan sungguh-sungguh belajar dari setiap kesatuan-kesatuan sosial ekologis penyejarah yang ada di kepulauan kita, gitu ya. Tidak ada pengalaman yang terlalu remeh untuk dipelajari. Tidak ada cerita yang tidak cukup berharga untuk dipertahankan kehidupannya, gitu. Dan saya kira kalau kita lihat apa yang ada sebagai subteks dari misalnya spanduk yang dipasang oleh teman-teman Jatam dan sebagainya, yang terpenting sebetulnya ada semacam pertukaran pengalaman batin menurut saya. Bukan sekedar identitas atau cerita pengalaman, tetapi di dalam trauma kolektif itu tersimpan satu tenaga yang tidak mungkin dibungkam, gitu ya. Kita baca semua dari zaman kuno sampai sekarang, itu perlawanan itu dimulai dari rasa sakit yang ditanggung bersama. Istilah saya itu kolektif trauma tadi. Jadi proses sesederhana ini, misalnya mendengarkan dan mengumpulkan teman-teman saudara-saudara sekepulauan, itu adalah sebuah cerita tentang pemulihan trauma sebetulnya, dan sekaligus perlawanan kolektif, gitu. Imajinasinya sekali lagi menjauh dari cerita-cerita teknis dari cara melawan harus begini atau istilah-istilah yang seolah-olah itu penting sekali seperti strategi, taktik dan sebagainya. Tapi itu semua jauh lebih cerdas ketika orang biasa dihadapkan pada bahaya yang paling mengancam, tapi yang dia pertahankan sederhana sekali. Saya ingin mempertahankan kehidupan saya. Dan saya belajar banyak sekali dari Kepulauan Sunda kecil sebetulnya sejak awal, di mana ada semacam kegembiraan, ya, dan keberanian untuk bicara, kalau menurut saya kamu salah, gitu. Oh, tapi saya ini ahli. Saya tidak percaya lagi sama ilmu kamu. Jadi ada semacam kelantangan berpikir itu yang kita semua mesti sungguh-sungguh belajar dari saudara-saudara di Kepulauan Sunda kecil ini, gitu. Dan itu tentu saja tidak terbatas pada batas negara dan sebagainya. Jadi kita mengalami sakit yang makin panjang, makin berat, gitu. Tetapi tidak ada alasan, atau kalau pakai istilahnya Abdullah Ocalan itu, kita harus membayangkan sebuah konfederalisme yang sepenuhnya demokratis, yang menjauh dari semua cerita tentang kuasa tadi, dan kembali menjaga kehidupan dengan cara-cara kolektif yang barangkali belum pernah sungguh-sungguh kita pikirkan. Gitu. Iya, artinya kita menjahit kembali benang-benang yang telah putus, yang memutuskan rantai kehidupan kita satu sama lain, dan bisa juga sengaja diputuskan oleh suatu strategi tertentu. Pak Melki, Pak Yoyo, terima kasih banyak. Terima kasih. Diskusi kita sangat mendalam, sangat menyentuh, tetapi juga lahir dari pengalaman konkret kita dengan saudara-saudari kita yang terhimpit, yang diabaikan.
dan juga yang sengaja ditindis oleh suatu otoritas yang kehilangan kesadaran tentang humanity, juga kesadaran tentang bagaimana upaya menjaga keutuhan alam ciptaan dan juga martabat manusia yang terus kita berjuang. Mari kita berjuang bersama-sama membangun jejaring mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Lembata sampai Labuan Bajo, juga di seluruh kepulauan Sunda kecil, agar masyarakat kecil kita menyatu dengan keyakinan kolektif, berbicara tentang hak-hak asasi mereka, tetapi juga tentang hak-hak alam, udara bersih, air bersih, tanah bersih, pepohonan yang subur, indah, segar, di mana kita juga boleh menjadi bagian dari alam. Kita sebenarnya berpartisipasi dengan alam, partner alam, dan bukan tuan atas alam. Saya kira prinsip ekologis yang berbicara secara universal, mari kita bangun kesadaran untuk melawan antroposentrisme dengan ekosentrisme dan biosentrisme. Politik yang baik adalah politik hijau yang memperjuangkan ekosentrisme. Terima kasih untuk pertemuan kita malam ini yang sangat mendalam. Pak Yoyo, Pak Melki, terima kasih banyak. Box Cafe menutup bincang-bincang yang sangat mendalam bersama Pak Melki, Ketua Jatam, Pak Yoyo, pecinta pelajar yang ingin belajar terus bersama alam, bersama orang-orang dari kampung, dari desa. Terima kasih banyak untuk bincang-bincang kita. Terima kasih. Terima kasih.